Alhamdulillah di pagi hari ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah dengan memanfaatkan waktu yang ada, dengan mencuri-curi waktu yang ada, karena mungkin sebagian ada yang kerja dan cuti. Kebanyakan pengangguran. Kebanyakan pengangguran kayaknya ya. Itu, dan kita juga memanfaatkan apa-apa yang Allah berikan termasuk kesehatan itu kita jaga. Dan selamat datang kepada Ballon d'Or, pemilih Ballon d'Or yaitu Kang Hussein. Juga yang telah meraih gol Puskas ya. Ya, Ustaz Hidayat ya. Puskas ya, gol terbaik of the year ya. Alhamdulillah. Dan sepenuhnya ini kita akan sharing-sharing, nanti kita akan main. Jadi untuk 1 jam ke depan, karena memang waktu kita 4 jam cukup panjang, jadi 1 jam ke depan kita itu akan bikin konten. Nanti para asatid di Yuk Ngaji akan di challenge oleh teman-teman di YN Sport. Parah. Jadi nanti akan diupload di YN Sport, juga di Yuk Ngaji ID insyaallah. Ini sebagai wadah kita untuk benar-benar memfasilitasi teman-teman yang pengen olahraga bareng tanpa skill ya gitu ya. Olahraga tanpa skill tuh di YN Sport ya. Harus kuat mental kalau di YN Sport, bukan kuat fisik. Fisik itu nomor 16 ya. Nomor 1 sampai nomor 15 itu mental gitu ya gitu. Jadi ya itulah pesan dari Coach Felix Ten Hag ya gitu ya. Oke, ya tepuk tangan untuk Coach Felix Ten Hag. Dan pagi ini memang yang menginisiasi kegiatan ini adalah Coach Felix Ten Hag. Jadi tepuk tangan untuk Felix Ten Hag ya. Nanti yang akan memberikan apanya? Bukan pencerahan tetapi kesesatan pada kita semuanya di dalam olahraga. Monggo, ya. Pep talk yang sangat luar biasa luar biasa, sangat medemotivasi. Demotivasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman selalu dirahmati Allah, ada ketua Yuk Ngaji Mas Hussein, ada ketua YN Sport ya, Cah Klop. Cah Yoklop ya, jadi tapi Cah Klop. Ini ada investor dari Arab ya. Sebentar lagi akan berinvestasi pada YN Sport ya. Betul, ya. Membelikan memberikan lapangan catur ya. Kan kalau bola kan sekarang ada apa investor Arab ya. Iya, Nah betul, ini investor Arab nih. Saya berharap Liverpool dibeli sama yang dari India itu kaya banget tuh. Siapa? Oh, Mital itu ya. Bukan. Kayaknya kajol itu. Kan Liverpool kajol lah apa sebenarnya. Iya betul. Jadi alhamdulillah teman sekali udah ngumpul di sini, dan hari ini memang kita khusus untuk buatin konten buat YN Sport karena kita pikir ini adalah sesuatu potensi yang perlu kita garap. Dan memang olahraga ini menjadi salah satu hal yang menurut saya di zaman-zaman sekarang semakin tergerus. Mungkin bukan tergerus tapi lebih tepatnya berubah fungsi. Jadi kalau zaman dulu itu kalau orang main bola ya main bola. Aku masih ingat zaman dulu tuh hari Ahad, Minggu dulu ngomong. Minggu jam 8 ya. Udah nggak usah pakai janjian, jam 8 hari Minggu kita pasti ke lapangan bola di sekolah. Padahal belum ada WA. Padahal belum ada WA, belum ada apapun. Tapi zaman sekarang itu orang juga masih berolahraga sih, tapi via jempol gitu kan ya. Nah, ini kebanyakan ada yang kurang. Ini seperti kalau ada orang yang bilang, teman-teman pernah dengar nggak kata-kata kayak gini, saya tuh udah ingat Allah, jadi sholat itu ya nomor 2. Yang penting kan ingat, inti sholat kan adalah ingat. Sama kayak ada orang bilang inti olahraga kan adalah sehat. Atau inti daripada olahraga kan adalah sportivitas misalnya. Atau inti daripada olahraga adalah disiplin dan segala macam. Dengan kata lain ketika dia sudah merasa disiplin, dia sudah merasa sportif, dia sudah merasa misalnya sehat, lantas dia nggak perlu melakukan aktivitas-aktivitas fisik. Sudah kita sampaikan di dalam Islam itu nggak terpisah. Kalau ada orang iman, dia akan sholat. Ada orang iman, kualitas non fisiknya jadi, dia akan jadi kualitas fisik. Pertanyaan sederhana, pernah lagi nggak dengar kayak gini? Kalau tadi kan ada orang yang bilang, saya tuh nggak sholat karena inti sholat adalah eling, adalah ingat, maka saya nggak sholat. Atau pernah nggak dengar ada kata-kata begini, misalnya, saya itu merasa bahwa saya itu sholat itu tidak perlu terlalu baik atau tidak perlu terlalu khusyuk. Kenapa? Yang penting kan sholat aja. Atau ada orang lagi yang bilang, saya tuh belum mau sholat karena saya tuh belum bisa khusyuk di dalam sholat. Atau ada lagi yang bilang kayak gini misalnya, cewek biasanya, saya nggak mau kerudungan karena saya belum baik. Pernah dengar kata-kata begitu? Atau kata-kata yang semisalnya. Intinya balik lagi, ada perkara fisik, ada perkara non fisik. Perkara fisik seperti sholat, perkara non fisiknya iman, perkara fisiknya kerudungan, perkara non fisiknya taat, perkara fisiknya sholat,
perkara non fisiknya ikhlas. Ada orang yang mengatakan saya belum mau melakukan perkara fisik karena saya belum bisa perkara non fisiknya. Sama kayak kalau olahraga begini. Kalau tadi yang pertama, kalau saya sudah sehat, kalau saya sudah disiplin, kalau saya sudah sportif, saya nggak perlu olahraga. Ada lagi yang bilang, saya nggak perlu olahraga atau saya nggak bisa olahraga karena saya belum sehat, saya belum sportif, saya belum disiplin. Pertanyaannya teman-teman sekalian, orang olahraga dulu baru sehat atau orang sehat dulu baru olahraga? Olahraga. Sehat baru olahraga atau olahraga baru sehat? Olahraga bisa. Olahraga baru sehat. Kadang-kadang atau seringkali ada yang begitu. Sama seperti kalau ada orang bilang, saya belum mau kerudungan karena saya belum baik. Kebalik. Harusnya kamu kerudungan dulu, aktivitas fisikmu itu akan membawa pada kebaikan, pada ketaatan. Sama kayak ada orang bilang, aku belum mau olahraga karena aku belum sehat. Justru kalau olahraga orang jadi sehat. Dan sebaliknya juga kalau kita bahas di awal tadi, kalau orang itu mau mendapatkan kesehatan, mau dapat sportivitas, dia harus olahraga. Jadi artinya, intinya adalah aktivitas fisik dan aktivitas non fisik ini nggak terpisahkan. Aktivitas fisik dan non fisik itu tidak terpisahkan. Saya pernah jelasin kemarin pas panahan ya. Kita pas panahan aku jelasin di dalam Islam itu ada dua. Ada futuwah, ada furusiah. Futuwah itu adalah jiwanya. Furusiah itu adalah tekniknya, skillnya. Contoh kalau orang Jepang itu ada bushido, ada budo. Ya enggak? Ada bushido itu apa? Jiwanya. Jiwa bushido itu adalah jiwa yang memang innernya, non fisiknya. Budo itu adalah tekniknya. Jadi kalau misalnya Hiten Mitsurugi, itu budo. Belum pernah nonton Kenshin ya. Nah itu tekniknya misalnya. Apalagi teknik aikido, teknik apa, teknik judo, teknik karate, teknik taekwondo, semua itu adalah budo. Gampangnya, tekniknya, tapi jiwanya itu bushido. Sama kayak di dalam Islam, iman itu adalah non fisiknya, atau bushidonya, budonya itu adalah sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dan segala macam. Artinya apa? Coba kasih tahu satu aja di dalam Islam. Kualitas-kualitas non fisik yang nggak ada kualitas fisiknya, nggak ada. Bahkan kalau kita bicara tentang rukun iman, pertama bersyahadat itu pakai aktivitas fisik. Kemudian rukun iman, 5 rukun Islam, nanti diprotes netizen. Yang pertama adalah bersyahadat, itu perlu aktivitas fisik. Sholat perlu aktivitas fisik. Puasa perlu aktivitas fisik. Zakat perlu aktivitas fisik. Dan puncak daripada rukun Islam itu aktivitas fisiknya luar biasa. Makanya aku dulu berpikir aku bisa pergi haji sebelum umur 40 tahun. Kenapa? Karena haji itu aktivitas fisik. Dan gak jarang kalau kita bicara tentang perjuangan Rasul itu banyak juga aktivitas fisik. Artinya kita gak bisa melihat salah satu. Kita gak bisa melihat kita fokus ke inner, kita gak bicara tentang out. Kita nggak bisa fokus tentang out aja, nggak bicara tentang fisik. Makanya kalau ada orang main bola aja cuma dapat kesehatan, rugi. Rugi. Kenapa? Karena ya mohon maaf, yang nggak muslim pun juga bisa main bola dan sehat, bahkan lebih hebat daripada kita, gitu kan ya. Baru kali ini aja Ballon d'Or muslim ya. Sebelum-sebelumnya ada yang muslim nggak ya? Oh ada ya. Cuma itu aja berarti ya. Dan nggak ada yang lain kan ya. Berarti kebanyakan justru yang hebat-hebat adalah mereka. Baru akhir-akhir ini aja pemain-pemain bola mahal banyak dari orang-orang muslim. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian, aku pengen ngasih tahu ada satu ayat yang aku selalu ulang-ulangi, yang teman-teman sudah hafal dan sering dengar adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan agamaku, telah kucukupkan nikmatku bagi kalian, dan telah kuridhoi Islam sebagai satu-satunya agama buat kalian. Tapi orang sering lupa untuk baca ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Yaitu adalah kata Allah, hari itu juga di mana orang-orang yang kafir atau yang gak suka dengan Islam itu, mereka berputus asa daripada agama kalian. Kenapa berputus asa? Karena mereka lihat ke setiap tempat itu nggak ada kecuali muslim yang memuncaki itu. Paham nggak sih maksudnya? Jadi dia mau beralasan apa lagi? Dia mau ngomong gini, ya Mas Cahyo itu baik tapi miskin, nggak bisa. Karena yang paling kaya itu orang muslim, gitu kan ya. Dia nggak bisa bilang muslim tuh memang benar sih, tapi nggak tepat waktu. Nah misalnya, muslim tuh memang benar sih kalau berteman, tapi kalau dia kalau dia berjanji nggak ditepati, atau sebaliknya dia ngelihat ya kalian memang menang sih masalah panahan tapi bola enggak.
Kalian memang menang sih masalah kitab, tapi kalau masalah desain bodoh gitu kan ya misalnya. Kalian memang menang sih masalah ini, tapi masalah bisnis kalian nggak ngerti gitu kan. Kalian bego di situ misalnya. Nah, ini adalah salah satu yang harus teman-teman pahami. Bahwasanya setiap hal itu, kalau teman-teman tujukan menjadi yang terbaik atau minimal nggak malu-maluin, itu menjadi sesuatu tambahan bagi kita. Makanya saya selalu pesankan pada orang-orang yang dia itu selama tidak bermaksiat dan dia suka pada satu hal, nggak apa-apa, jadi yang terbaik di situ. Sehingga orang-orang itu nggak ada nanti yang beralasan bahwa muslim itu cuma baik doang, atau muslim itu cuma cuma akhlaknya bagus doang, tapi dia tidak pro di dalam sesuatu. Walaupun balik lagi ya, di YN Sport pro itu nomor 13. 13. Setelah mental gitu kan. Mental, ya. Kenapa? Karena kita mau menutupi kekurangan kita ya. Betul. Makanya. Jadi pada hari ini kita akan menunjukkan kelemahan kita ya. Enggak, jadi kita tuh di YN Sport kita ingin menjadikan ini sebagai tempat untuk berkumpul dan bareng-bareng. Karena kenapa? Teman-teman sekalian, ada sesuatu yang lebih besar daripada menjadi pro, yaitu adalah menjadi berukhuwah satu sama lain. Dan insya Allah kalau berukhuwah, mudah-mudahan kita mendapatkan bukan hanya permainan, bukan hanya kesehatan, bukan hanya disiplin. Syukur-syukur ada teman-teman yang besok pergi ke Bandung gitu kan ya, pulang membawa trofi gitu kan ya, pulang menang, gong malu gitu ya. Kalau kalah nanti beli sendiri lah ya. Ya, kalau kalah beli sendiri atau seperti apalah, mudah-mudahan gitu, pesan sendiri gitu ya. Masih ada ya, trofi online ada nggak? Ada lah. Ada ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita berharap dengan kita beraktivitas pada hari ini kita bisa menunjukkan pada orang-orang bahwa muslim itu tidak hanya bisa ngomong, tapi mereka juga bisa beraktivitas. Dan tidak hanya beraktivitas, tapi di dalam aktivitas itu ada kebahagiaan, ada kesenangan, ada happiness, ada sesuatu fun, ada sesuatu kenyamanan di dalam olahraga itu. Wallahualam bishawab, saya serahkan kembali pada rival saya Cah Klop. Silahkan Cah Klop. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya ada sebelum kita tanding, jadi nanti ada konten challenge untuk para asatid Yuk Ngaji. Setelah itu nanti ada langsung kita tanding. Untuk pembagiannya sepenuhnya nanti kita serahkan ke asisten saya ya, Bung Toel ya, Bung Jebret ya. Nanti silakan Toel Ishak nanti memimpin jalannya challenge dan pertandingan berikutnya. Tapi alangkah lebih baiknya, dan ini menurut saya mutlak ya, kalau sebelum olahraga itu harus pemanasan ya. Jadi nanti akan dipimpin oleh guru olahraga terbaik yang pernah ada. Guru penjaskes ya, yang pikirannya mesum gitu ya. Oke, itu dulu kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Moga-moga Allah memberikan kelancaran kepada kita. Hari ini menjadi pahala semuanya, dan Allah menjaga supaya hari ini moga-moga tidak ada yang cedera sama sekali. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nanti kita tolong Toel Ishak bisa ngatur barisan, kita akan pemanasan dulu.